Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari Donghua yang sangat seru dengan judul Mang Huangji. Donghua ini diambil dari sumbernya yang merupakan novel dan bertema historikal atau sejarah masa lalu dan martial arts atau biasa dikenal dengan seni bela diri. Donghua ini menceritakan tentang kisah manusia yang ingin bertahan hidup. Mereka harus berjuang melawan kekuatan dari langit, bumi, dan setan. Cerita ini ditetapkan selama dinasti Xia, dinasti pertama yang tercatat dalam sejarah Tiongkok. Ini adalah periode penuh pengaruh dari mitologi dan cerita rakyat. Karena hampir awal waktu ketika dikatakan bahwa Pangu telah membuka surga dan bumi. Tokoh utama atau MC kita kali ini bernama Jining. Ini dia orangnya ya guys. Jining ini sepertinya memiliki sedikit hubungan buruk dengan yang namanya nasib. Ia sendiri kecil disusahkan oleh penyakit dan lemah sepanjang hidupnya di bumi. Jining tahu sejak awal bahwa dia akan mati saat remaja. Tapi dia malah mendapatkan sesuatu yang membuatnya menjadi kuat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung sikat alurnya dalam 1 jam penuh. Let's go! Pemandangan sebuah layanan operasional kantor, nampak para karyawan sedang terpaku ke masing-masing layar komputer mereka. Kemudian seorang pria yang duduk tepat di samping jendela sedang menelepon seseorang. Sebelum menutup telepon, suara dari gawai pria itu bertanya apakah dia pernah mencintai si penelepon itu. Kemudian pria itu menjawab bahwa orang yang dicintai si penelepon ini adalah seorang guru SMP. Dan bukan orang yang sia-sia seperti dirinya. Itu karena si penelepon telah tergoda seorang miliuner dalam waktu 3 hari setelah mulai kuliah. Kemudian pria itu segera menutup teleponnya. Terlihat di percakapan via telepon itu sepertinya pria ini telah dikhianati oleh kekasihnya. Yang tidak lain adalah si penelepon itu. Kemudian dari belakang, bos dari pria itu mengagetkannya. Ia menyuruh lelaki itu berubah dan segera pulang untuk beristirahat. Tak lupa sebelum meninggalkan pria itu, bosnya memberikan uang untuk gaji bulanannya. Setelah dihitung olehnya ternyata gaji yang si bos berikan lebih 100. Ternyata bos memberikan itu karena tahu karyawannya usai patah hati karena kehilangan cinta. Maka si bos menggantinya dengan menambah upah si pria itu agar dia lebih semangat. Dia pun menangis haru karena bosnya telah melebihkan gajinya sebanyak 7 kali. Kemudian saat perjalanan pulang ponselnya kembali berbunyi. Ia langsung mengangkatnya dan memakai penelepon tanpa tahu siapa yang sedang meneleponnya. Setelah memakai sedemikian rupa, ternyata yang tengah menghubungi dia adalah ayahnya sendiri. Ia pun langsung berpura-pura bahwa ia sedang memaki orang lain. Ayahnya menghubungi untuk menanyakan perihal pembayaran studio. Lalu sang pria ini menyeberang sembari menelepon. Ketika menyeberang, ia melihat ada gadis kecil yang tengah berlari ke jalan raya karena ingin mengambil bola. Mengetahui ada truk yang hendak lewat, pria itu refleks berlari dan menyelamatkan gadis kecil itu. Namun naas justru dia yang menjadi korban dan tergeletak di jalan dengan banyak darah. Meski tergeletak tak berdaya, namun ia merasa tubuhnya ditarik paksa dan masuk ke suatu tempat, hingga ia tiba di tempat itu. Ia berjalan terus hingga tiba di ujung tempat itu. Tak lama ada makhluk besar menghampirinya dan memanggil pria itu dengan nama Jining. Lalu iblis itu berkata kepada Jining bahwa manajer ingin menemuinya kemudian membawa Jining bersamanya. Kemudian Jining kini sedang duduk menghadap manajer. Saat melihat-lihat sekitar, ia terpaku pada lukisan seorang wanita berekor yang memegang beberapa telur. Tapi tiba-tiba lukisan itu melemparkan telur dengan sinar berwarna hijau ke Jining.
dan membuat Jining gelagapan. Melihat hal itu, manajer meneriakinya. Kemudian manajer bertanya pada Jining, siapa yang membiarkannya mati? Tapi Jining menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Manajer menjelaskan bahwa Jining seharusnya akan hidup 98 tahun ke depan. Tapi kenapa ia justru datang 80 tahun lebih cepat? Manajer bahkan mengatakan bahwa Jining menghancurkan aturan. Dan akibatnya dirinya lah membuat manajer mendapatkan banyak pekerjaan tambahan. Tak terima disalahkan, Jining pun balik memarahi manajer. Ia berkata bahwa semua ini kesalahan manajer karena telah membuatnya kehilangan 80 tahun kehidupan. Dia merasa dirinya lah yang tak banyak kehilangan, tapi kenapa justru dirinya yang dimarahi? Manajer tidak pernah berpikir bahwa ada yang ingin mati lebih awal. Lalu Jining pun menangis bahwa dia tidak ingin mati lebih awal dan meminta manajer mengembalikan kehidupannya. Bahkan ia juga meminta 8 juta untuk uang kompensasi. Tapi manajer tidak bisa melakukannya karena garis hidup tidak bisa diubah. Tapi sebagai hadiah, manajer akan memberikan pilihan terbaik untuk Jining bereinkarnasi. Jining pun penasaran pilihan apa yang akan manajer berikan. Pilihan pertama, ia akan bereinkarnasi menjadi jenderal yang hebat. Tapi Jining muak membayangkan dirinya wajib militer. Hal itu membuat dia tidak mau menjadi jenderal seumur hidup. Lalu pilihan kedua menjadi jenius yang hebat. Dia bertanya apakah menjadi jenius bisa memiliki banyak uang dan memiliki banyak wanita. Tapi ternyata jenius ini terlahir untuk kaum miskin. Ia pun langsung menolaknya. Dan opsi terakhir adalah bereinkarnasi menjadi seorang kaisar. Seketika Jining berkata tidak, ia menyadari dengan kepribadiannya tidak pantas menjadi kaisar. Kemudian manajer bertanya reinkarnasi apa yang Jining inginkan. Lalu Jining menjabarkan keinginannya. Ia ingin banyak uang, beberapa hal yang perlu dilakukan dan dekat rumah, posisi tinggi, kekuatan besar dan tanggung jawab kecil, serta mampu tidur sampai ia bangun. Mendengar permintaan Jining, manajer pun pingsan. Lalu Jining memasuki suatu tempat lain. Diantarkan manajer yang ia sebut eksekutor Cui. Ning diminta menyeberangi jembatan dan mengambil sup yang tersisa, lalu ia akan bereinkarnasi. Kemudian Jining berjalan menemui wanita yang telah menunggunya dengan membawa semangkuk sup. Wanita itu berkata dengan mengambil sup terlupakan itu, ia bisa pergi dan bereinkarnasi serta memulai hidup baru. Saat melihat sup itu, ia teringat masa kecilnya dan kenangan bersama ayah ibunya. Tanpa disadari, ia meneteskan air mata. Saat akan meminum sup itu, tiba-tiba terjadi getaran hebat dan muncul binatang buas yang menyerupai naga. Keadaan menjadi genting dan wanita itu meminta Jining lari. Tapi Jining bingung harus berlari kemana. Saat ia melihat ke belakang, tanah di belakangnya sudah mulai hancur karena serangan binatang buas itu. Jining pun melemparkan mangkok supnya dan berlari sekuat tenaga. Kemudian di scene lain, nampak wanita pembawa sup bersama dengan eksekutor Cui. Dia bertanya pada eksekutor Cui seperti apa Jining itu. Karena Jining telah menghasilkan 2 pertarungan 2 naga dari berbagai dunia. Eksekutor Cui menghela nafas berat, ia khawatir jika 3 dunia tidak akan damai lagi. Di lain tempat sepertinya di kerajaan, suara tangis menggelegar mengisi seluruh ruangan. Lalu seorang wanita menggendong bayi itu dan mengucapkan selamat pada ayahnya serta memberitahu jika bayi itu berjenis kelamin laki-laki. Karena si wanita menyebutkan pangeran, bayi itu ternyata adalah Jining. Yap, betul. Jining bereinkarnasi menjadi seorang pangeran. Scene berganti ke Jining yang sedang makan bersama dengan ayah dan ibunya. Ia nampak makan dengan sangat banyak sampai menghabiskan beberapa piring makanan. Setelah makan, Jining langsung pamit dan pergi untuk melakukan latihan bela diri.
Ia kemudian pergi dari sana, ditemani dengan kedua anak yang selalu mengawal dan menemaninya. Namun di sana orang tuanya nampak menyadari sesuatu. Sang ibu kemudian bilang kepada suaminya terkait dengan perasaan yang dialami ketika melihat anaknya. Ayah dari Jining yang bernama Yi Chuan juga nampaknya sudah merencanakan sesuatu untuk anaknya, yang merupakan seorang pangeran ini. Scene kemudian berganti ke siang hari. Di cuaca yang cerah dan angin yang berembus sepoi-sepoi, Jining sedang berbahan dengan santainya dan dipijit oleh kedua anak yang selalu bersamanya. Si cewek yang berambut ungu yang kita sebut saja namanya Siti. Ia tengah memijit pundak dan punggung pangeran Jining. Ia bertanya kepada Jining perihal waktu yang ia habiskan untuk berleha-leha dan rebahan di siang bolong. Siti khawatir jika Jining akan ditegur dan diberikan hukuman oleh ayahnya. Jika kedua orang tuanya tahu bahwa Jining tidaklah melakukan latihan bela diri, melainkan senang rebahan secara terus-menerus. Kerjaan si Jining ini makan, rebahan, makan lagi, rebahan lagi. Walaupun latihan juga sih dikit-dikit. Namun Jining malah meminta kepada Siti untuk tenang saja. Jalan seni bela diri yang ia lalui ini berjalan dengan tenang dan tanpa ketegangan. Ia bahkan beralasan bahwa dirinya sudah berlatih selama 2 jam. Dan kini ia hanya ingin bersantai. Menikmati hembusan angin sepoi-sepoi sembari dipijit lembut sampai ketiduran. Scene berganti kembali ke kedua orang Jining yang sedang memperhatikan sisi latihan para prajuritnya. Namun di sini sang ibu merasa resah karena Jining lagi-lagi tidak melakukan sesi latihan dengan benar. Ia khawatir ke depannya anaknya yang merupakan pangeran ini akan gagal memimpin orang-orang kalau Jining diberi posisi di rumah timur. Sang ayah kemudian teringat akan masa lalu Jining, di mana Jining masih bayi dan baru saja dilahirkan. Sejak lahir kemampuan dari Jining nampak sudah bisa dideteksi. Rekan Yi Chuan yang bernama Kawan Lim memberitahu kepadanya kalau Kawan Da telah memberitahunya perihal kemampuan Jining yang sangat biasa. Dia bahkan tidak mewakili kemampuan untuk dapat mewarisi posisi tertinggi di rumah timur. Ia kemudian melanjutkan pembicaraannya bahwa Yi Chuan sudah berada di posisi saat ini sejak lama. Ia pasti sudah tahu betul bagaimana aturan kesempurnaan yang ada di rumah mereka. Kawan Yi Chuan dan merupakan keluarganya juga berharap bahwa di masa yang akan datang ia tidak akan melanggar hukum untuk kepentingannya sendiri saja. Hal itu bisa saja terjadi ketika Yi Chuan memaksakan Jining yang memiliki kemampuan rendah untuk mendapatkan posisi tinggi. Sedangkan aturan yang ada sangat menuntut kesempurnaan di keluarga mereka saat ini. Ia merasa khawatir jika di kemudian hari, Yi Chuan demi kepentingan pribadi akan memberikan tahta kepada Jining, yang tidak memiliki kemampuan cukup bagus. Mendengar semua keluhan dari Kawan Lim, Yi Chuan kemudian mencoba untuk menenangkannya. Ia bahkan bilang kalau kekuatan Ning memadai. Posisi rumah di keluarga mereka otomatis akan diwariskan kepadanya. Namun jika Jining memiliki kemampuan yang tidak memadai untuk menjadi pemimpin di rumah timur, maka Yi Chuan sendiri yang akan meninggalkan tahta itu. Dan tidak akan memberikan tahta kepemimpinan kepada anaknya yang tidak kompeten. Yi Chuan tentu saja tidak akan membiarkan rumah mereka hancur di tangan Jining. Scene kemudian kembali ke masa kini. Yi Chuan nampaknya sudah membulatkan tekadnya untuk mengirim Jining ke Kunlong. Mendengar hal itu, istrinya pun langsung kaget dan sedikit khawatir. Mau bagaimanapun seorang ibu pastinya tidak akan rela ketika anaknya yang merupakan darah dagingnya akan merasakan sakit bahkan membahayakan nyawanya. Namun di sini Yi Chuan mencoba untuk menenangkannya dan bilang kalau tidak perlu khawatir. Yi Chuan bilang kalau Jining merupakan anak yang hebat dalam hal spiritual. Kekuatan spiritualnya bahkan melebihi kekuatan spiritual dari Yi Chuan ketika dirinya berada di usia yang sama dengan anaknya saat ini.
Yi Chuan berencana untuk mengirim Jining ke Kunlong dengan harapan kalau anaknya akan mendapatkan peningkatan dalam hal kemampuannya. Sang istri kemudian bilang kepada suaminya Yining, ia bilang kalau dirinya memang mengetahui keinginan dari Yi Chuan, bahwa ia ingin anaknya mendapatkan dan melakukan yang terbaik. Namun sang ibu masih khawatir karena anaknya kini masih berusia 15 tahun. Ia minta kepada suaminya untuk menunggu terlebih dahulu, sampai usia anaknya sudah lebih dewasa atau sudah menginjak masa remaja. Akan tetapi sang ayah nampaknya memiliki pemikiran yang berbeda. Jika sudah menginjak masa remaja, mereka harus bisa berjuang mandiri demi mempertahankan kehidupannya. Ia kemudian bertanya kepada istrinya apa yang istimewa dari anaknya Jining. Ketika ia masih kecil, bukan berarti Jining sudah berhasil mengamankan hidupnya. Sang ayah ingin anaknya mencoba untuk menjadi lebih baik dan dapat mencapai titik sempurna dalam keluarga mereka. Sang ibu akhirnya menyetujui permintaan dari suaminya dan akan mengirimkan Jining ke Kunlong. Akan tetapi ia minta kepada suaminya Yi Chuan dan Xiao Bai untuk senantiasa melindungi anaknya entah bagaimanapun kondisi anaknya. Xin kemudian berganti ke Jining yang sedang asik tidur siang, sembari tertiup angin sepoi-sepoi. Tentu saja ia ditemani oleh kedua anak yang selalu menjaganya sebagai pangeran. Siti kemudian membangunkan Jining karena ada orang tuanya yang datang ke sana. Awalnya Jining sangat susah untuk dibangunkan. Namun ketika Siti bilang kalau gubernur datang ke sana, Jining langsung bangun dan berlatih pedang. Namun ayahnya sudah keburu ketahuan. Ternyata sang ayah sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh anaknya. Ia kemudian meminta kepada Jining untuk berhenti melakukan sesi latihan yang dilakukan oleh Jining. Sang ayah kemudian menasehati anaknya. Ia bilang kepada Jining bahwa ia tahu kalau anaknya ini selalu ingin untuk pergi berlatih di luar. Akan tetapi hal ini selalu ditentang oleh ayahnya. Ia menentang keinginan Jining bukan tanpa alasan. Ia kemudian bertanya kepada anaknya perihal alasan sebenarnya sang ayah selalu menentang permintaan anaknya. Jining dengan pedenya menjawab kalau alasan ayahnya melarangnya karena ia tidak percaya akan kemampuan anaknya. Yi Chuan kemudian bilang kalau kemampuan dan kecerdasan Jining jauh melebihi ayahnya di usianya saat ini. Akan tetapi semua itu tidaklah berguna jika Jining masih memiliki sifat arogan, sombong, bangga kepada diri sendiri dan tidak tahu akan arti dari kerja keras. Jadi sebagai ayahnya, ia tetap harus menasihati anaknya dan memperbaiki apa yang salah dari anaknya. Itu juga merupakan alasan dari sang ayah yang tidak melepaskan anaknya untuk pergi berlatih di luar. Ia masih belum bisa memberikan izin kepada Jining untuk pergi jauh dari hadapannya. Akan tetapi sang ayah kemudian melanjutkan pembicaraannya dan mengisyaratkan Jining dengan seekor elang. Tanpa berlindung di bawah sayapnya, sang elang tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Kemudian pada akhirnya, Jining hanya akan bergantung kepada dirinya sendiri untuk melanjutkan hidupnya. Mendengar hal itu, Jining langsung senang dan sumringah. Ia beranggapan kalau ayahnya kini sudah bisa mengizinkan Jining untuk pergi berlatih di luar. Yi Chuan mengizinkan anaknya Jining untuk pergi berlatih di luar. Akan tetapi izinnya kali ini hanya untuk mendapatkan gelar master. Ia harus pergi dan bertemu dengan Huo Tian Yuan Man di Kunlong. Kemudian sebagai ayahnya, ia akan membiarkan Jining keluar dari rumah dan menjelajahi dunia luar. Kalau tidak, ia hanya bertujuan untuk menggantikan posisiku sebagai gubernur. Yi Chuan juga bilang kalau anaknya harus bisa mengembalikan fokusnya. Bahkan meminta untuk lebih fokus pada latihannya. Jika tidak, maka sang ayah tidak akan mengizinkan anaknya tidak akan bisa pergi kemanapun sampai kapanpun. Jining dengan percaya diri menerima tantangan dari ayahnya.
Jining yang sudah yakin dengan tekadnya kemudian pergi dari sana dan akan menuju ke Kunlong. Ia kemudian berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke Kunlong. Sang ibu nampak masih sedikit berat untuk melepas anaknya pergi. Ia kemudian menitipkan pesan kepada anaknya agar senantiasa berhati-hati. Karena iblis akan menunjukkan seluruh kekuatannya ketika bertemu dengan manusia. Jining untuk pertama kalinya kemudian pergi dari desa. Ia pergi ke Kunlong sendirian. Setibanya di sana, Jining harus menghadapi iblis dengan darah mistis di dalamnya. Ia juga harus mengetahui bahwa ayahnya tidak akan dapat membantunya apapun hasilnya. Mendengar hal itu, awalnya Jining merasa sedikit ketakutan karena mendengar bahwa iblis yang akan dihadapinya memiliki darah binatang mistis di dalamnya. Kemudian terdengar suara rantai dan erangan dari dalam terowongan. Kemudian keluarlah iblis dengan wujud seperti ular. Melihat hal tersebut, Jining malah merasa jijik dan tidak jadi takut dengan lawannya. Namun sang iblis kemudian melepaskan belenggu yang selama ini mengikatnya. Tiba-tiba si iblis yang kecil ini berubah menjadi besar dan membuat Jining kaget. Mereka pun kini bertarung dengan hebat. Jining awalnya terpojok dan sedikit kesulitan. Ia bahkan tidak melukai iblis itu dengan pedangnya. Ibunya yang sedari tadi menonton anaknya bertarung, merasa sangat khawatir dengan kondisi Jining. Namun ayahnya memiliki pengamatan yang berbeda. Jining di sini sedang mencoba untuk mencari celah dan mengatur strategi untuk mengalahkan lawannya. Jining hanya berpendirian kalau ayahnya memberikan lawan iblis ini, karena ia mengetahui kemampuannya dan percaya kalau Jining mampu mengalahkannya. Ternyata benar saja, Jining dengan kejeliannya dapat menemukan luka yang ada di tubuh sang iblis. Ketika sudah mendapatkan celah dan mencoba untuk menyerang tapi tidak mempan, Jining akhirnya mengeluarkan kemampuannya berupa aura merah dari langit 9R. Ibunya bahkan kaget karena anaknya sudah mencapai level ini, yang setidaknya ada di level 3. Sang ayah hanya bisa tersenyum dan senang melihat kemampuan anaknya. Jining kemudian menyerang iblis dengan pedangnya. Alhasil serangannya kali ini berhasil melukai sang iblis. Namun sang iblis menjadi marah besar dan berevolusi kembali menjadi lebih besar dan kuat. Akan tetapi Jining tidak takut dengan lawannya. Sang ayah memberikan pedangnya dan meminta kepada Jining untuk menjadikan pedang itu sebagai senjata mistisnya. Jining kemudian melumurkan darahnya di pedang itu dan jadilah pedang mistisnya yang berwarna hijau. Sang ayah kemudian dengan bangga memamerkan kemampuan anaknya, yang sendari tadi sudah direndahkan terus-menerus kemampuannya. Ternyata ayah dari iblis yang dikalahkan Jining telah merasakan hawa kematian anaknya. Ia nampak sangat marah dan membalas dendam kepada pembunuh anaknya, dan akan membuat kekacauan yang besar. Scene kemudian berganti ke para penduduk desa yang kini sedang diserang oleh iblis ular. Mereka mengamuk dan melelu lantahkan semua bangunan yang ada di hadapannya. Para iblis bahkan memakan manusia yang tertangkap olehnya. Kini pembantaian terhadap penduduk sedang terjadi dengan sangat sadis. Para penduduk hanya bisa berteriak dan berlari menghindari serangan dari iblis ular yang sedang mengamuk. Lari, 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 ungkap para penduduk yang kini sedang ketakutan. Sementara itu, bawahan dari Yichuan juga sedang berlari dan hendak melaporkan kejadian yang ada di desa. Ketika sudah mengetahui laporan tentang kekacauan yang disebabkan oleh iblis ular, terdengar erangan dari iblis. Ternyata ayah dari iblis yang baru saja dikalahkan Jining telah datang dan menyerang mereka. Iblis itu kemudian menerobos segel yang kuat dari bagian luar. Ia naik ke atas dan terjun menghantam segel sehingga menyebabkan segel itu hancur. Sang iblis juga berteriak bahwa pemuda Klenji, ia harus membayar kepadanya dengan hidupnya.
Nampak sang iblis di sini sudah sangat marah akibat anaknya dibunuh oleh Jining. Jining hanya bisa berlari dari sana. Namun kini Jining mau tidak mau harus menghadapi iblis tersebut karena tidak bisa berlari kembali. Sementara itu, orang tua dan bawahan ayahnya kini sedang terdesak. Mereka dikepung oleh para bawahan iblis yang sedang melawan Jining. Nampaknya para iblis ini berjumlah sangat banyak. Mereka sampai berani untuk datang dan menantang klan mereka. Bawahan Yichuan minta kepadanya untuk segera pergi dan menyelamatkan anaknya. Sementara urusan di sini akan ia tangani bersama Jiali. Ia bahkan bilang kalau masa depan klan mereka bisa jadi berada di tangan Jining. Maka dari itu Yichuan harus segera membantu dan menyelamatkannya. Ibu Jining juga membantu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Ia bahkan dengan mudah berhasil mengalahkan beberapa iblis dengan mudahnya. Sementara itu Jining kini tengah bertarung hebat dengan iblis itu. Serangan teknik pedang tetes miliknya bahkan dengan mudah berhasil ditahan oleh sang iblis. Akibatnya Jining malah sempat kehilangan tangan kirinya karena mendapatkan serangan telak dari sang iblis. Sang iblis tidak melepaskan Jining begitu saja. Ia kemudian menyerang Jining secara bertubi-tubi. Beruntung Jining telah melatih tubuhnya dengan sihir. Ia kemudian bisa menyatukan kembali tangannya yang sudah terputus dan terlempar di udara. Ketika hendak terkena serangan telak dari si iblis, beruntung ia diselamatkan oleh ayahnya Yichuan. Di sana Yichuan kemudian bertarung menggantikan anaknya. Jining kemudian dilemparkan oleh ayahnya ke jurang agar dapat terhindar dari serangan si iblis yang sedang mengamuk ini. Di bawah ia bertemu dengan ibunya dan yang lain. Sang ibu nampak sangat khawatir kepada anak semata wayangnya ini. Jining kemudian dipeluk oleh ibunya dan ditanyakan keadaannya. Jining menenangkan ibunya dan bilang kalau dirinya baik-baik saja. Scene berganti kembali ke ayah Jining yang sedang bertarung hebat melawan iblis yang sedang mengamuk. Iblis tersebut terus-terusan mengeluarkan serangan apinya yang terus berkobar. Namun Yichuan tidak merasa gentar sedikit pun. Ia bahkan menyerang dan mendatangi si iblis dengan pedangnya yang kuat. Yichuan bahkan heran kenapa mereka yang merupakan klenci dari rumah Sim didatangi secara langsung oleh iblis. Merasa terpojok, iblis itu kemudian terbang dan mencoba untuk pergi dari sana. Hal itu ia lakukan karena lawannya adalah Yichuan, yang memiliki kemampuan tinggi dan berhasil menjadi gubernur. Akan tetapi dengan senjata mistisnya yang berupa panah, ternyata senjatanya berhasil melukai iblis itu. Sang iblis pun kemudian pergi dan bilang kalau klannya lah yang pertama membunuh anaknya, dan ia akan datang untuk membalas dendam. Namun Yichuan nampaknya bukanlah tipe orang yang mudah untuk menyerah begitu saja. Ia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk kabur dan pergi dari pertarungan dengannya. Yichuan kemudian berlari mengejar iblis yang terus-terusan terbang semakin tinggi. Namun kemudian untuk membunuh naga itu sudah bulat dan tidak bisa membiarkan musuhnya lari dari hadapannya. Ia kemudian melompat ke jurang dan muncullah hewan mistis miliknya dan mengejar kemanapun iblis itu pergi. Ketika sedang terlibat kejar-kejaran, iblis itu kembali terkena serangan telak dari Yichuan. Serangan demi serangan berhasil dihujankan kepada si iblis. Alhasil si iblis kemudian berhasil dikalahkan dan ia terjatuh ke lautan. Dan Yichuan akhirnya kembali ke kediamannya. Cerita berlanjut dengan Jining yang berjalan bersama ibunya untuk kembali ke istana. Ketika dalam perjalanan, Jining dan ibunya melihat kota yang hancur.
serta banyak korban yang terluka dan tewas dari rakyatnya setelah diserang oleh iblis ular, yang menuntut balas karena dendam anaknya dibunuh oleh Jining. Saat ngobrol dengan ibunya, Jining menjelaskan pendapatnya bahwa wajar jika iblis ular melakukan balas dendam karena anaknya dibunuh. Seharusnya ayahnya tidak perlu mengejar dan memusnahkan iblis itu. Tetapi ibunya mempunyai pandangan lain, menjelaskan jika di masa yang akan datang Jining harus menjadi pemimpin untuk rakyatnya. Namun di sini ibunya Jining juga masih merasa khawatir dengan kepergian Yichuan. Ia takut ayahnya Jining tidak akan kembali bersama dengan mereka. Dengan karakter dan pemikiran yang lemah seperti itu, ia yang mau tidak mau di masa yang akan datang harus menjadi gubernur, maka tidak bisa diterima oleh yang lainnya. Ibunya tidak akan bisa menerima sikap dan karakter yang lemah begini. Kemudian Jining diminta melihat para korban yang meninggal dan terluka untuk berpikir kembali terhadap pendapatnya yang disampaikan sebelumnya. Karena iblis ular tadi menyerang semua orang di kota tanpa pandang bulu. Setelah sampai di istana, salah satu temannya yang bernama Chun Chao didatangi oleh ayahnya dari klan Taring Hitam yang berbeda dengan klan Ji. Jining mendapatkan laporan tersebut dari Qiu Ye dan menanyakan bukannya Chun Chao itu adalah seorang anak yatim piatu. Namun ia dijelaskan bahwa orang tersebut adalah ayah kandung dari Chun Chao. Ia datang ke sana untuk meminta untuk bertemu dengan Pangeran Jining. Ayah Chun Chao berencana untuk memulihkannya. Mendengar hal itu, Jining kemudian sedikit kaget dan menanyakan apakah Chun Chao sudah mengetahui hal itu. Ia pun menjawab bahwa Chun Chao sudah mengetahui hal ini. Jining yang sudah mendapatkan informasi kalau mereka datang dan bertujuan untuk memulihkan Chun Chao, segera bergegas untuk menghampirinya. Scene berganti ke Jining yang sudah bertemu dengan Chun Chao dan ayahnya. Mereka kemudian diminta untuk bangun karena sedang memberikan hormat kepada Jining, yang merupakan seorang pangeran agung penerus klan. Ayah Chun Chao yang mendengar hal itu langsung berterima kasih. Ia juga merasa kalau Jining adalah pangeran yang baik hati dan tidak gila hormat. Jining langsung membuka percakapan dengan mengatakan kalau dirinya baru saja mendapatkan informasi dari Qiu Ye. Ia bertanya kepada ayah Chun Chao apakah benar ia datang ke sana untuk meminta putrinya kembali ke klan dan pulang bersamanya. Sang ayah kemudian menjawab dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ia datang ke sana untuk menjemput putrinya, dengan tujuan untuk mengenalkan kepada orang-orang di klannya. Hal tersebut dilakukan karena ayahnya merupakan pemimpin suku kecil. Jadi di masa lalu, klan mereka mendapatkan sebuah bencana dan mengakibatkan kehancuran yang besar. Hal tersebut terjadi karena serangan dari iblis ular. Para anggota klan mereka telah melarikan diri ke segala arah. Lalu salah satu dari mereka membawa Chun Chao bersembunyi, sambil mencari cara membangun kembali sukunya. Hal itu jelas bukanlah sesuatu yang sepele dan mudah dilakukan. Ayah Chun Chao kemudian menjelaskan kembali bahwa bagi anaknya Chun Chao, mendapatkan kedamaian adalah sebuah hal yang besar, dan tentu diinginkan oleh semua orang tua di dunia ini. Begitu juga dengan ayahnya yang harus rela untuk sementara waktu kehilangan anaknya. Ia bertekad untuk membangun kembali klannya dan meminta Chun Chao untuk kembali jika klan mereka sudah berdiri tegak. Alhasil Chun Chao dibawa ke klan Ji yang merupakan klan besar dan sudah bisa menikmati hidup dengan damai dan tidak terancam dari serangan iblis. Maksud kedatangan ayahnya itu untuk meminta izin menjemput putrinya agar diperbolehkan pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga di klan Taring Hitam tinggal. Ia kemudian juga menyampaikan pertimbangannya bahwa klan keluarga Jining sedang tidak aman karena bermusuhan dengan iblis ular. Demi menjaga keselamatan anaknya, maka ayahnya secara terpaksa harus datang ke klan keluarga Ji dan meminta izin untuk membawa kembali putrinya. Ketika ditanya oleh Jining apa yang ingin dilakukan oleh Chun Chao sekarang,
Chun Chao tidak mau ikut ayahnya untuk pulang. Chun Chao bahkan bilang kalau dia tidak takut pada kematian dengan cara apapun. Dan tetap bersikeras ingin menemani Jining sampai mati. Mendengar hal itu, ayah Chun Chao tentu saja langsung kaget. Dan khawatir kalau anaknya tetap berada di sini, ia akan mendapatkan sebuah musibah yang bahkan bisa saja merenggut nyawanya. Jining yang mendengar itu pun langsung menghampiri Chun Chao dan ayahnya. Ia kemudian menasihati Chun Chao agar mempertimbangkan kembali apa yang disampaikan ayahnya. Ia juga minta kepada Chun Chao agar tidak memiliki prinsip begitu. Jining justru ingin Chun Chao memiliki kehidupannya sendiri dan tidak selamanya mengurus Jining. Jining ini merupakan pangeran yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Ia sangat mengerti akan maksud dan tujuan dari kedatangan ayahnya ke sini. Jining kemudian melanjutkan pembicaraannya yang minta kepada Chun Chao agar dapat hidup dengan menjalani hari demi hari yang lebih baik. Jining pun menyampaikan dia akan merasa sedih jika sesuatu terjadi pada Chun Chao. Mau bagaimanapun kondisinya, Chun Chao sudah ia anggap sebagai teman baik yang sudah menemaninya dan selalu berada di sisinya selama beberapa tahun terakhir. Ia yang berada jauh dari hadapannya tentu saja akan membuat Jining merasakan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun ia juga menjelaskan fakta dan realita kalau klan Ji Barat kali ini sedang mengalami situasi yang bergejolak dan berbahaya. Ia meminta kepada Chun Chao agar dapat mengikuti ayahnya. Walaupun ia akan merasakan kesedihan yang mendalam dan kehilangan yang amat sangat terasa. Jining kemudian minta kepada Chun Chao bisa hidup bahagia dan kembali ke dalam ketenangan. Mendengar hal itu, Chun Chao hanya bisa menangis. Sang ayah kemudian sangat berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan hati dari Pangeran Agung Jining. Keesokan harinya Jining datang menemui ayahnya yang mencarinya. Jining kemudian bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi. Sang ayah ternyata sudah menyiapkan sesuatu untuk Jining. Kini telah mendapatkan sebuah jimat dari ayahnya. Jimat ini merupakan jimat penganiayaan. Ia memberikan kepada anaknya dan bertujuan untuk menggunakannya jika Jining sedang dalam bahaya. Ayah Jining akan merasakannya jika Jining sedang dalam kondisi yang berbahaya. Jining hanya bisa mendatangi di mana jimat itu bisa digunakan saat mengalami kesulitan. Ayahnya juga menjelaskan cara kerjanya. Hanya dengan memecahkan dan menekan jimat itu ketika dibutuhkan. Jika itu terjadi dalam jarak maksimal 10.000 km, ayahnya akan tahu dan datang untuk membantunya. Tetapi jika di luar jangkauan maka tidak ada respon dari jimat itu. Jimat itu diberikan agar saat Jining pergi keluar dari kerajaannya bisa tetap aman. Mengetahui hal itu, Jining pun kegirangan karena sebelumnya dia tidak diperbolehkan untuk keluar dari kerajaan. Setelah Jining pergi, ibunya menghampiri ayahnya untuk menyampaikan kekhawatirannya karena iblis ular belum mati. Tapi Jining malah diperbolehkan berlatih di luar kerajaan. Tetapi ayahnya punya pandangan lain dan menilai bahwa Jining mempunyai bakat alami yang luar biasa. Sebaliknya untuk kondisi mentalnya lemah. Dan berharap ketika di luar nanti Jining akan mengalami kesulitan dan membuat mentalnya lebih matang. Scene berganti ke Chun Chao yang masih merasa sedih karena kini ia harus berpisah dengan Jining. Hal itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mereka sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Hari-hari yang selalu dilewati bersama. Kebersamaan dan ikatan yang sudah terjalin, kini semua telah hilang. Kemudian datanglah ayah Chun Chao menghampiri anaknya yang hingga saat ini masih merasa sedih. Sang ayah tentu saja tidak bisa tinggal diam melihat putrinya bersedih. Padahal yang ia inginkan adalah kebahagiaan dan yang terbaik untuk putri tercintanya. Sang ayah yang mendatanginya kemudian menyampaikan bahwa dia ingin yang terbaik untuk putrinya. Chun Chao menurutinya untuk ikut pulang karena keadaan dan situasi yang susah itu sedang terjadi.
Ia juga bilang kalau Pangeran Jining adalah orang yang baik hati. Chun Chao juga menyampaikan penyesalannya kepada ayahnya jika suatu saat dia tidak bisa dekat lagi seperti sebelumnya dengan Jining. Ketika keduanya tengah mengobrol, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sosok makhluk yang terbang di atas mereka. Sang ayah yang mengetahui kalau ada bahaya yang menghampiri, akhirnya langsung meminta Chun Chao untuk pergi dari sana. Ia minta kepada anaknya untuk menyelamatkan diri dan berlari dari sana. Ternyata, sosok makhluk yang mendatangi mereka lagi-lagi merupakan iblis ular. Yang kini memang sedang memiliki dendam yang amat besar kepada klan keluarga Ji. Cerita beralih saat Jining sedang diajak berlatih keluar oleh Qiuye dan Paman Bai. Jining dan mereka berdua keluar dengan berbekal jimat yang diberikan ayahnya. Qiuye di perjalanan menceritakan kekhawatirannya kepada Paman Bai. Hal tersebut karena kini mereka berada di Rawa Timur. Wilayah ini bukanlah tempat yang bisa mereka gunakan untuk berlatih maupun bermain. Hal tersebut karena wilayah timur ini masuk wilayah ular langit biru, dan hal itu membuat khawatir Qiuye. Paman Bai kemudian menjawab dengan memberikan analogi meskipun harus menelan gunung yang besar sekalipun. Tidak ada tempat yang tidak bisa mereka kunjungi sebagai klan keluarga Ji. Di Rawa Timur ini adalah tempat yang indah dan nyaman untuk Paman Bai. Itu merupakan tempat impiannya untuk santai dan rileks sejenak. Paman Bai kemudian merenggangkan otot-ototnya dan bersiap untuk selonjoran kaki. Rebahan dan menikmati hembusan-hembusan angin di bawah pohon yang rindang. Karena Jining tidak terlihat oleh Qiuye, dia pun mulai panik dan meminta Paman Bai untuk bangun dan mencari Jining. Akan tetapi Paman Bai yang sudah merasakan posisi terbaik, ia bahkan langsung tertidur pula saat itu juga. Tak terasa kini Jining sudah sampai di tepi danau yang besar dan indah. Pandangannya tertuju pada sarang burung yang ada di atas pohon, tempatnya berdiri saat terkena rontokan ranting kecil dari atas. Ketika dia naik ke atas untuk menggeser sarang burung yang akan jatuh, tiba-tiba muncul ular yang membuatnya kaget dan jatuh ke bawah. Jining yang jatuh ke bawah mendengar suara cewek tertawa, lalu mencarinya di balik pohon. Setelah melihat cewek yang tertawa itu, Jining pun bertanya kenapa dia mentertawakannya yang jatuh dari pohon. Kemudian Jining menakut-nakutinya dengan menceritakan ular yang menakutkan di atas pohon itu muncul akan menggigitnya. Jining yang beranggapan ular tadi menakutkan membuat si cewek ini tersinggung. Karena dia merasa ular itu cantik. Ia meminta Jining untuk minta pengampunan pada ular tadi, serta harus mengatakan kepadanya bahwa dia sangat cantik. Merasa ada yang janggal, Jining berkata pada cewek itu ada yang tidak beres pada otaknya. Dia kemudian memperjelas lagi apa yang dikatakannya tadi, bahwa ular itu sangat jelek. Kemudian menanyakan apa hubungannya dengan cewek itu. Si cewek pun makin tersinggung dan menegaskan apakah si Jining mau minta maaf atau tidak. Tiba-tiba si cewek ini berubah wujud menjadi ular yang tadi sudah mengagetkannya. Dan akhirnya Jining pun paham apa yang diinginkan si cewek itu. 蛇难看，跟你有一毛钱关系吗？点了，你必须跟那条蛇道歉，说他有点可以理解你的逻辑了。 Beralih ke salah satu sisi rawa, ada dua orang yang sedang melakukan penerawangan. Mereka membicarakan soal ular langit biru yang akhir-akhir ini sering menyebabkan kekacauan besar. Salah satu dari mereka menyampaikan jika sudah menyiapkan mantra yin dan yang, dan hanya membutuhkan ular untuk dimasukkan ke mantra itu agar bisa dimanipulasi sesuai keinginan. Karena mendengar keributan si Jining dan cewek ular tadi yang tidak jauh dari mereka, mereka pun langsung mendekati dan mengintai dari balik semak-semak. Kebetulan sekali ada ular yang cocok untuk mantra mereka di depan mata. Melihat Jining yang bertarung dengan cewek ular, kedua orang yang berniat menggunakan mantra yin dan yang tadi pun heran pada Jining. Karena menggunakan dua teknik yang berbeda di tangan kanan dan kirinya. Salah satu dari pengintai itu mengetahui bahwa teknik yang digunakan adalah teknik dari klan Ji.
Mereka pun kaget jika dari kelinci ada yang memiliki bakat seperti itu. Jining yang tidak bermaksud untuk melukai cewek ular tadi. Kemudian ia berteriak agar si cewek ular bisa mengerti. Dan tidak memaksakan pandangannya ke orang lain terutama kepada manusia. Tetapi si cewek ular itu tetap tidak mau mendengarkannya. Dan terus menyerang Jining. Kemudian Jining memberi peringatan jika masih tidak mau mengerti, dia tidak akan sungkan lagi untuk melukainya. 不且好不好看，真有那么重要吗？你不过是一条这么计较，好不好啊？ Mendengar perkataan Jining, sontak saja si cewek ular tadi menjadi semakin marah. Si cewek ular itu kemudian berevolusi kembali menjadi cahaya hijau yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ia kemudian menyerang dada sebelah kiri Jining dan mematahkan beberapa tulang rusuknya. Jining yang terpental sampai di atas danau langsung memulihkan diri dengan sihirnya. Si cewek ular menyerang kembali dengan wujud manusianya yang menggunakan pedang. Jining pun bilang kenapa begitu sulit untuk berbicara dengan nalar kepada seorang cewek. Keduanya kemudian melancarkan serangan demi serangan dengan sengit. Mereka bertarung di udara dengan kemampuan yang nampak seimbang. Sementara itu, kedua orang aneh yang sendiri tadi sedang memperhatikan pertarungan mereka nampak sampai terbawa suasana. Melihat pertarungan sengit dan Jining semakin terpukul mundur, salah satu dari mereka nampak mulai menyeringai. Ya, hal itu karena keduanya kini semakin mendekati mantra perangkap yang sudah mereka siapkan. Ia bilang kalau mereka hanya perlu membawa Jining untuk masuk ke dalam mantra perangkap dan membuat si cewek ular menyerangnya ke sana. Dengan itu, keduanya akan terperangkap di sana dan mati karena tidak bisa keluar. Sedangkan salah satunya hanya bisa merasakan semangat. Bagaikan sedang menunggu hewan mangsa mereka masuk ke dalam perangkap dan tertangkap. Jining memberikan tekanan yang hebat kepada si cewek ular dan membuatnya sampai terhempas jauh ke belakang. Si cewek ular semakin emosi dan akhirnya kembali ke wujud ularnya. Ia kemudian menyerang kembali Jining dengan semakin ganas. Namun Jining berhasil menghalau serangannya dengan menggunakan air yang diarahkan oleh pedangnya, membentuk semacam benteng pertahanan yang tinggi. Saking besarnya air yang dihentakkan oleh Jining, kedua orang yang sedang mengintai mereka sampai harus basah kuyup karena terkena cipratan air itu. Singkat cerita, Jining terkena serangan dari si cewek dan membuatnya harus terpukul mundur dan masuk ke dalam mantra perangkap milik kedua orang itu. Jining kemudian merasakan kalau ini adalah jebakan dan berteriak untuk si cewek ular agar tidak mendekatinya ke sana. Namun si cewek ular yang sudah emosi kepada Jining tetap saja ngeyel dan menyerang Jining langsung. Alhasil ia pun kini terperangkap di dalam mantra sihir yang sudah mereka siapkan. Di dalam mantra sihir, Jining masih bisa bergerak namun tidak dengan si cewek ular. Ternyata perangkap tersebut sengaja mereka buat untuk menangkap iblis ular. Sontak saja hal itu membuat Jining dan si cewek ular kaget dan ketar-ketir. Mereka tanpa sadar sudah masuk ke perangkap sihir milik orang lain yang nampaknya memiliki niatan jahat kepada mereka. Si cewek ular yang terperangkap langsung tidak bisa bergerak karena tangan dan kakinya langsung terjerat ikatan sihir yang kuat. Sementara itu Jining malah mendapatkan serangan yang hebat, namun berhasil ditangkisnya dengan menggunakan pedangnya. Jining kini sampai dibuat terhempas dan keluar dari perangkap sihir yang sudah mereka siapkan untuk menangkap iblis ular. Serangan ini juga ternyata merupakan rencana mereka yang matang agar bisa memisahkan Jining dengan si cewek ular. Jining kini berada di luar perangkap sihir dan mendapatkan serangan dari orang yang memasang perangkap sihir di sana. Secara tiba-tiba, orang itu kemudian berubah menjadi sosok monster binatang buas yang sangat besar.
Jining kini harus berhadapan dengan monster tersebut. Dengan kondisi ia juga harus menyelamatkan si cewek ular yang kini sedang tertangkap dan hendak dimanfaatkan oleh mereka berdua. Jining melihat ke arah mantra sihir perangkap yang berwarna merah. Dan di sana terdapat seorang laki yang nampak sedang merapalkan mantranya. Jining kemudian bertanya kepada si cewek ular, siapa sebenarnya dirinya dan kenapa mereka berdua menempatkan jebakan di sana dan menangkap si cewek ular. Si cewek ular kemudian menjawab kalau mereka adalah orang yang ada di sini dan dikenal sebagai kayu besisan. Si cewek ular kemudian menjelaskan kalau dia adalah ahli ziyatan tahap akhir. Ia juga memperingatkan kepada Jining kalau dirinya tidak akan menang melawan mereka. Si cewek ular juga minta kepada Jining untuk segera pergi dari sana dan melarikan diri demi keselamatannya. Mendengar hal itu, Jining yang merupakan laki-laki sejati tentu tidak bisa terima dengan perkataan dari cewek yang sedang kesusahan di hadapannya. Ia malah mengomeli si cewek ular dan minta kepadanya untuk berhenti berkata seperti itu. Dan biarkan dia berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ia nampaknya memang merencanakan untuk berlari dahulu mencari bala bantuan. Akan tetapi karena si cewek ular ngomong kayak gitu, Jining pun mengurungkan niatnya dan berlari ke arah monster yang ada di hadapannya. Bukannya menyerangnya, Jining malah menghindari monster itu dan berlari kabur melewati danau dan mencoba untuk bersembunyi di sana. Si monster yang melihat akan hal itu, awalnya hendak mengejar Jining yang berlari ke arah danau dan pergi ke hutan di dekat danau. Akan tetapi si monster tidak jadi mengejar Jining karena ia dipanggil oleh rekannya dan diminta untuk kembali saja. Target mereka adalah si cewek ular ini dan mereka sudah mendapatkannya. Daripada membuang waktu dan tenaga mengejar bocah, mending ia kembali dan menjaga di sana. Si cewek ular nampak sedang kesakitan. Ia sampai berteriak kesakitan karena tangan dan kakinya kini terikat belenggu yang tidak bisa ia hancurkan. Sihir yang digunakan oleh orang itu adalah mantra yin dan yang terkenal sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan lawan begitu saja. Orang itu kemudian tersenyum dan tertawa jahat. Ia minta kepada si cewek ular untuk berhenti saja dan memintanya untuk tunduk kepadanya. Orang itu ingin menjadikan si cewek ular sebagai binatang roh miliknya, yang merupakan si kayu besi Zan. Si cewek kemudian menjawab dengan tegas, teruslah bermimpi. Orang itu kemudian bilang kalau si cewek ular mungkin butuh waktu untuk berpikir dengan jernih. Ia kemudian menjelaskan terkait dengan mantra pembentukan energi yin dan yang kembar ini. Sama sekali tidak memiliki pembanding kekuatan. Ia juga bilang kalau dirinya tidak bisa menahan kekuatan dari energi yin dan yang kembar ini terlalu lama. Hal itu bisa menyebabkan mantra ini akan berada di luar kendalinya. Itu artinya mantra pembentukan energi yin dan yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Jadi ia minta kepada si cewek ular untuk menyerah saja, atau ia akan berujung terpotong-potong bagaikan daging cincang. Si cewek ular kemudian menjawab kalau dirinya lebih sudi untuk menjadi abu dan mati daripada harus hidup lama namun menjadi budak orang jelek ini. Ia kemudian menjawab kalau si cewek ular ini hanyalah binatang yang bodoh dan tidak tahu akan yang namanya terima kasih. Mendapati si cewek ular yang keras kepala, ia kemudian kembali menyiksa si cewek ular dengan tujuan agar ia bisa segera menyerah dan menyerahkan tubuhnya menjadi binatang roh miliknya. Si cewek ular nampak sangat kesakitan dan berteriak dengan sangat keras. Kekuatannya juga mulai keluar dan menyebabkan efek hijau menyebar ke area tubuhnya. Si cewek ular saking kesakitannya sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Itu disebabkan karena kekuatan dari yin dan yang kembar yang membuat orang yang terperangkap di sana tidak hanya akan terikat. Namun mantra itu juga bisa membuat orang yang sedang ditangkapnya merasakan kesakitan dari dalam diri dan menyebabkan kerusakan pada organ dalamnya. Shin kembali berganti ke Jining yang sedang memperhatikan kejadian di hadapannya.
Ia kini sedang mempelajari cara untuk mengeluarkan si cewek ular dari perangkap yang ada di sana. Ketika hendak melancarkan serangan, Jining kemudian dihentikan oleh Paman Bai yang memegang pundaknya, yang hendak berdiri dan berlari kembali ke sana. Ia kemudian merasa senang karena ada Paman Bai di sini, yang kekuatannya jauh lebih besar daripada kedua orang itu. Ia meminta tolong kepada Paman Bai untuk menyelamatkan cewek itu. Paman Bai kemudian menjelaskan kalau jenis agresivitas ini melebihi jangkauan sebenarnya dari kekuatan milik Jining. Artinya Jining saat ini tidak akan mampu mengalahkan mereka berdua. Apalagi menyelamatkan si cewek ular yang sudah masuk ke dalam perangkap Yin dan Yang kembar mereka. Paman Bai juga memperingatkan kepada Jining kalau ini adalah hal ceroboh yang hanya akan membuahkan kegagalan bagi Jining. Akan tetapi Jining merasa tidak dapat mengabaikan si cewek ular yang sedang kesulitan di hadapannya. Jining kemudian meminta tolong kepada Paman Bai untuk menyelamatkan si cewek ular yang bodoh dan ceroboh ini. Namun Paman Bai malah bilang kalau ini merupakan ujian untuk Jining. Paman Bai juga bilang kalau si cewek ular itu tidak akan mudah mati. Jining kemudian melakukan kultivasi dan mencoba untuk fokus berlatih dan membaur dengan alam sekitar. Ia kini bisa merasakan hembusan angin sepoi-sepoi yang bergerak dengan enak ke kanan dan ke kiri. Jining juga bisa merasakan hembusan angin yang jauh lebih besar, yang jaraknya lebih jauh lagi. Kekuatan angin itu bahkan bisa membuat pohon yang besar dan kokoh sampai terangkat. Akan tetapi kekuatan angin besar itu sama sekali tidak dapat berdampak kepada daun lotus yang ada di hadapannya. Ia bisa menyimpulkan kalau kekuatan yang besar akan membuat pohon dengan daun yang besar akan terkena dampak yang besar pula. Namun jika daunnya kecil seperti daun lotus, sebesar apapun angin itu maka tidak akan berdampak buruk kepadanya. Dengan konsep seperti itu, akhirnya Jining kemudian bisa membangunkan kekuatan sihir daun lotus yang ada dalam dirinya. Dan menjadikan kekuatan itu kini merupakan bagian dari senjatanya. Paman Bai yang melihat akan hal itu, kini merasa senang dan tersenyum karena Jining dalam waktu singkat sudah bisa berkembang dengan sangat pesat. Dan ceritanya pun berakhir di sini. Nanggung banget ya guys. Mimin juga ngerasa nanggung nih, padahal ceritanya lagi seru-serunya. Buat yang penasaran, ikutin terus channel Mimin. Nanti akan Mimin update dengan durasi yang sama alias 1 jam. Oke, sekian, terima kasih.